Hai guys, jadi kali ini aku bakal bikin video tutorial untuk membuat Google Profile Business dan juga cara buat optimalinnya biar bisnis kalian itu gampang ditemuin oleh pelanggan dan juga ada di Google Search dan juga Google Maps. So stay tune ya guys. So, langsung aja kita mulai untuk tutorialnya. Jadi di sini kita ke Google dulu, Google Search. Habis itu kita search Google Profile Business, langsung paling atas ya. Enter. Habis itu di sini bakal tertera Google Profile Business, tampilkan bisnis Anda di Google. Jadi di sini ada satu profile bisnis yang udah pernah aku bikin dari Happy Tidy. Kalian bisa klik di bagian Google Profile Business-nya dan dikelola sekarang. Oke. Habis itu kita mulai dengan bisnis baru. Bisnisku udah 2 aja nih. Ini fiktif ya satunya. Oke, tambahkan bisnis. Ini bakalan kelihatan kayak gini kalau kalian baru pertama kali untuk bikin Google Profile bisnisnya. Jadi benar-benar dari awal gitu. Misalnya nama bisnisnya apa nih? Aku pakai yang tadi ya. Yang Floris Lovely. Oke, kategori bisnisnya toko bunga. Nanti di sini tuh bakalan banyak kategori kayak misalnya toko lama segala macam. Kalian sesuaiin aja sama bisnisnya. Ini toko bunga. Namanya aja Floris gitu kan ya. Toko bunga. Enter. Next. Untuk nextnya, apakah Anda ingin menambahkan lokasi saat dikunjungi? Jadi di sini bakal kelihatan lokasi Anda di mana, toko ataupun kantornya ada di mana. Jadi kayak alamat segala macam itu bakal kelihatan. Jadi kita pencet iya dan berikutnya. Jadi untuk alamat bisnisnya sendiri, misalnya alamatnya di mana nih? Karena kita toko fiktif, jadi kita isiin asal aja dulu ya. Asal, nanti untuk kalian, toko kalian itu isiin sesuai dengan alamat kalian sendiri. Jadi biar nggak kesasar gitu konsumennya. Kotanya ada di Gianyar, Provinsi Bali. Dan kode posnya, aku lupa sih spesifiknya berapa, tapi kayaknya ini ya. Nanti kalian sesuaiin juga, cari kode pos di tempat kalian masing-masing. Next. Apakah jadi ada beberapa pilihan florist, jadi kita tuh sejenis sama mereka, tapi kayak kita tuh bukan usaha yang sama, bukan. Kita tuh bukan dari satu company yang sama gitu. Jadi tidak ada satupun. Maaf ya kalau ada suara hewan gitu. Agak banyak hewan di sini. Next, untuk lokasinya, ini benar-benar diperhatiin banget sih. Nanti semisal dari konsumen mau nyari ke toko Anda gitu kan, mau ke toko atau mau datang ke sana gitu, biar mereka nggak kesasar. Ini kita bisa lihat di sini, kita zoom, kita sesuaiin aja tata letaknya. Misalnya di sini nih, sesuaiin aja pokoknya sama titik letak dari usahanya sendiri. Next, berikutnya. Jadi untuk pesan antar, kita anggap aja iya karena fiktif. Nanti kalian balik lagi sesuaiin. Ini untuk pilihan area. Jadi semisal toko florisku nih ada di Ubud, apakah aku tuh mau kayak nyampe nganter kayak ke Gianyar, ke Tegalalang, ke Batu Bulan, kayak gitu. Jadi kita skip aja untuk ini. Tapi nanti kalau toko kalian atau usaha kalian udah gede gitu, udah gede banget gitu kan, misalnya udah banyak ngirim ekspor ke segala tempat gitu, bisa di-add aja untuk opsinya ini. Aku next. Untuk detail kontak, jadi ini diperhatikan banget sih untuk nomor teleponnya, karena nanti bakalan dipakai buat buat verifikasi ya. Oke, nomor teleponnya udah aku isiin. Jadi ini nomor telepon buat nanti verifikasinya. Langsung ke berikutnya. Sebelum itu ada situs web. Jadi kalau kalian bisnis atau usaha kalian udah punya situs web, bisa langsung di-add di sini. Tapi karena aku belum, jadi aku langsung next. Oke, loading. Ditunggu.
Dan oke, kita masuk ke kode untuk untuk kodenya. Jadi untuk pilih cara verifikasinya, kita pilih opsi lain. Oh, bisa di Cinten. Berikutnya, kode via ponsel. Kita pakai SMS aja. Next. Jadi di sini kita bakalan nungguin untuk kode verifikasinya. Jadi aku tunggu di sini kode verifikasinya. Belum kepencet. Tab 3. Oke, verifikasi. Oke, dan sudah terverifikasi. And then berikutnya, nah jadi di sini bakalan ada opsi-opsi buat jam kerjanya itu sendiri. Dimulai dari hari Minggu sampai Sabtu, nanti opsinya tuh kalian bakalan kayak isi jam buka sama jam tutupnya gitu. Jadi semuanya diisi dari hari semua hari gitu ya. Berikutnya, kita ini tutup dulu ya, kita lewatin dulu karena nanti karena ini masih toko fiktif gitu ya, nggak usah diisiin, tapi untuk kalian harus diisiin gitu ya, biar konsumen itu nggak pada kelimpungan gitu loh, ini udah buka atau belum, sekarang dia buka atau enggak gitu kan. Kita lewatin aja. Deskripsi bisnis. Jadi di sini sesuaiin juga sama bisnis kalian. Misalnya kayak toko makanan, deskripsiin makanannya apa aja. Toko retail, isiin juga deskripsinya yang lengkap gitu. Biar konsumen tahu barang-barang apa aja yang ada di sana, atau nggak ada bayangan lah kalau mereka mau nyari barang ini ada nggak di sana kayak gitu. Kita lewatin. Untuk foto. Untuk foto-foto ini juga kita sesuaiin sama toko masing-masing kayak gitu. Nanti kita take foto di lokasi usahanya. Misal aku ada beberapa foto sih kayak ini misalnya, tapi ini untuk foto menu. Tapi ini general sih sebenarnya, boleh untuk menu, boleh untuk lokasinya kayak gitu. Tapi nanti bakalan ada spesifik lagi buat menunya masing-masing, tempatnya juga masing-masing kayak gitu. Nanti ada yang lebih spesifik kayak gitu. Kayak gini contohnya. Tapi karena balik lagi ini masih fiktif gitu kan ya. Kita lewatin aja. Ya, belum pencet ya. Oke. Untuk ads, jadi nggak cuma di Instagram aja ada ads. Di sini juga ada ads. Jadi kalian bisa bayar sekian gitu untuk nampilin usaha kalian di Google sendiri. Jadi kayak paling atas gitu tampilannya. Dan ada minimal pembayaran kayak berapa gitu minimalnya. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian untuk ads-nya kayak gitu ya. Aku belum perlu, aku lewatin lagi. Untuk Gmail, jadi di sini kalian bakal langsung terpaut sama email dari kalian, entah itu email dari usaha atau bisnis kalian kayak gitu. Tapi karena aku juga belum perlu, sesuai keperluan ya sama keinginan kalian mau isi atau enggak. Di sini aku lewatin. Hasil edit Anda terlihat setelah Anda terverifikasi, jadi kita langsung lanjutkan saja. Jadi kita tinggal menunggu dari Google itu sendiri untuk memverifikasi dari hasil Google Profile bisnis kita. Maaf, ada suara ayam. Jadi tinggal menunggu Google untuk diverifikasi. Jadi ini bakalan baru terlihat kayak gini, nanti untuk selanjutnya bisa diedit-edit lebih lanjut lagi kayak gitu. Dan untuk bisnis yang punya aku lagi satu, itu Happy Tidy. Itu sudah isi beberapa. Happy Tidy. Itu udah terisi beberapa, jadi lebih terisi dari yang tadi, karena ini tidak fiktif tentunya. Jadi kalau di sini kalian bisa kayak ngelengkapin info-info tambahannya kayak gitu. Kayak di sini misalnya, oke, aku salah pencet. Kayak di sini, jadi kayak email, pembayarannya kayak gimana, foto-foto, ulasan, iklan, untuk edit menunya juga bisa dilanjutin di sini, gitu. Oke teman-teman, kayak gitu kira-kira untuk membuat Google Profile bisnis untuk bisnis kalian, kayak gitu ya. Dan untuk pengoptimalannya sendiri bakalan kita lanjut di beberapa menit lagi, beberapa detik lagi kayaknya ya. Bye.
mengoptimalkan dari Google Profile Business yang telah kita buat, kita tentunya perlu untuk mengisi berbagai dan segala macam jenis-jenis yang perlu kita input di Google Profile Business itu sendiri. Kayak di sini misalnya aku cari di Google ya, bisnis yang aku buat tadi sama bisnis sorry iklan sama bisnis yang tadi kita bikin fiktif. Kita pakai Happy Tidy aja. Kayaknya hilang ya Happy Tidy-nya. Kita pakai bisnis saya. Mohon maaf ya agak loading. Happy Tidy, lihat profile. Tentunya untuk mengoptimalisasi segala macam untuk Google Profile itu sendiri, tentunya kita harus mengisi keseluruhan informasi secara lengkap. Contohnya ini foto untuk tempat lokasinya, foto menu-menu, foto produk kita, bahkan kalau ada promo kita bisa mengoptimalisasinya dengan kita share juga di Google Profile Business dan juga memanfaatkan sosial media lainnya. Jadi dengan mengoptimalkan semuanya, dengan mengisi semuanya, tentunya sebagai konsumen kita bakalan ngerasa kayak, oh ini tempatnya bagus nih, info-infonya semuanya terbaru, lengkap gitu kan. Jadi kita kayak kayaknya cocok nih buat dicoba, kayak gitu. Seperti itu. Dan untuk benefit cara kita menambah hasil optimalisasi tersebut, tentunya kita memerlukan beberapa buah cara seperti marketing dan segala macamnya. Jadi di sini aku ada PPT untuk besok untuk aku presentasi di kelas. Jadi Happy Tidy merupakan usaha yang aku pakai. Jadi untuk mata kuliahnya itu di Ketawa Marketing. So what is Happy Tidy? Ini deskripsinya. Ini bisa kita cantumin juga di deskripsi di Google Profile Business-nya itu sendiri. Habis itu ada ini Google Profile yang aku bikin. Keywords. Jadi keywords itu adalah search yang kita cari paling awal. Misalnya kayak Tidy. Jadi kalau kita search Tidy di Google, nanti bakalan kelihatan Google Profile Business kita yang paling utama, karena kita menggunakan keywordsnya itu Tidy, kayak gitu. Ada minuman kekinian, minuman segar, kebab, cemilan, dan segala macamnya. Ini tuh kayak keywords, misalnya kita nyari kayak makanan terdekat, makanan dekat sini, kayak gitu misalnya. Itu keywordsnya. Benefitnya tentunya setelah kita mengoptimalisasikan Google Profile Business kita, tentunya meningkatkan visibilitas online. Jadi konsumen dapat mencari di Google menggunakan keywords yang tadi. Ada memudahkan akses informasi, jadi informasi yang tertera di Google Profile Business kita yang kita cantumin secara lengkap nih, itu bisa membuat konsumen untuk kayak perlu coba nih ke sini gitu. Selanjutnya adalah memfasilitasi interaksi dengan pelanggan. Jadi di sana itu kan ada ulasan. Jadi dengan ulasan tersebut kita bisa menjawab pertanyaan dari konsumen ataupun merespon ulasan dari konsumen yang telah mencoba produk kita dan memberikan ulasan seperti itu. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi setiap pelanggan meninggalkan ulasan dan memberikan nilai yang positif atau bintang 5 kita sebutnya. Jadi tentunya akan meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya adalah dukungan CEO lokal. CEO itu search engine organizer ya kalau nggak salah ya. Search engine lokal gitu. Jadi dia tuh berbasis lokasi. Misalnya nih minuman kekinian di kota ini, minuman kekinian di Gianyar gitu misalnya. Nanti bakal kelihatan Google Profile Business dari usaha kita, kayak gitu. Selanjutnya mempermudah integrasi dengan Google Maps, seperti yang tadi kita bikin untuk Google Maps-nya. Nanti di sana bakalan ada navigasi untuk menuju lokasi usahanya sendiri. Gitu. Dan selanjutnya adalah analitik dan insight. Jadi di mana hasil dari ulasan tersebut segala macamnya itu bakalan ada data analitiknya nih mengenai berapa orang yang telah melihat profil bisnis kita. Jadi di bawah bisnis saya itu ada sekian pengunjung yang mengunjungi profil bisnis kita. Seperti itu. Dan untuk marketing strateginya sendiri, selain melakukan brand awareness, menarik perhatian banyak pelanggan, dan meningkatkan penjual, tentu kita harus memanfaatkan Google Profile Business seperti yang tadi, kolaborasi dengan influencer dan food blogger lokal, pemasaran media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan program loyalitas dan referral.
Itu kayak promo dan segala macamnya. Oke. Jadi berikut logo dan juga tampilan menu, karena baru ya, jadi ada sedikit menu. Tapi pastinya sudah diakumulasikan dengan rasa yang terbaik, dengan harga jual yang terbaik juga. Oke, sorry. Sekian dari saya untuk optimalisasinya. Semoga teman-teman bisa meningkatkan Google Profile Business teman-teman masing-masing. Jangan lupa segala macam informasinya itu diisi dengan detail, dan jangan sampai ada yang miss kayak gitu ya. Kayak misalnya kayak titik dari Google-nya itu, jam buka, segala macam itu diperhatikan dengan sangat baik gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau kalian ada pertanyaan bisa di kolom bawah. Sekian dari saya.